Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, aku mau tanya satu-satu dulu dari Mas Wawan. Mas Wawan sehat hari ini? Amin, sehat. Puji Tuhan. Mbak Kiki sehat? Puji Tuhan, Mas Hardin sehat? Puji Tuhan. Oke, teman-teman yang di sini semua sehat. Saya sendiri pun juga sehat ya, puji Tuhan. Dan pastinya teman-teman di rumah juga sehat dalam perlindungan Kristus. Kita ketemu lagi di persekutuan online ibadah pemuda remaja GKJ Jebres. Dan sebelum kita mulai persekutuan hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita landasi dengan doa, saya hantarkan. Maha besar Allah, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karuniamu, setiap kasih karuniamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau perkumpulkan kami di tempat ini dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mulai persekutuan kami, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, dan Engkau berkati juga supaya firman yang Engkau tanamkan dalam hari ini Tuhan, supaya tanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, Mbak Dia mau tanya nih, yang teman-teman di rumah hari ini bersuka cita nggak ya kira-kira? Tanya Mas Wawan dulu deh. Mas Wawan hari ini bersuka cita? Mbak Kiki? Iya, pastinya bersuka cita. Mas Hardin bersuka cita? Oke. Mungkin teman-teman hari ini ada yang nggak bersuka cita ya, ataupun lagi galau atau lagi apapun gitu ya. Mbak, aku hari ini lagi banyak tugas nih, nggak selesai. Tugasku banyak, dosenku sama guruku ngasihnya tugas banyak banget Mbak gitu. Oke, hari ini kita tinggalkan sejenak PR kita, tugas kita, aktivitas kita untuk bersatu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama dengan bangkit berdiri, dengan memujikan bersuka. Dengan gerakan ya. Oke, teman-teman udah bersuka cita kan? Puji Tuhan. Kali ini mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, Mbak, hari ini tuh acaranya apa sih gitu? Hari ini acaranya apa? Kenapa kok cuma berempat? Biasanya berlima ataupun berenam gitu ya. Kita tanya Mas Jadin deh. Mas Jadin, hari ini acaranya apa Mas? Acaranya beda lagu.
Oke, bener banget ya Mas Darin ya. Hari ini acaranya bedah lagu yang akan dibawakan oleh Mbak Kiki. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara kita bedah lagu hari ini, kita mau siapkan hati kita dengan pujian Berikan Ku Hati. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Kiki. Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam bedah lagu, kita berdoa dulu, saya hantarkan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, ketika kami boleh bersama berkumpul, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, meskipun secara online di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau tetap hadir dalam persekutuan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai acara kami, bedah lagu, kiranya apapun yang akan kami dapatkan nanti Tuhan, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami dapat mewujudkan Kristus di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan acara pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari ini ya. Dan teman-teman, saat ini di sore hari ini acara kita bedah lagu. Tapi saya ingatkan ya buat teman-teman, sebenarnya lagu ataupun lagu penyembahan itu sebenarnya cuma sebagai sarana untuk kita dapat menyembah Tuhan. Dan sebenarnya penyembahan yang sejati itu ada dalam diri kita sendiri teman-teman. Bagaimana kita dapat merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi lagu itu sebenarnya hanya sebagai sarana ya, sarana untuk kita dapat menyembah Tuhan. Bagaimana kita dapat menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Dan hari ini kita mau bedah lagu dari lagu ciptaan Jason Irwanto. Lagu ini dipopulerkan oleh Angel Peter, Angel idola cilik itu ya. Lagunya ini judulnya Tuhan Selalu Punya Cara. Mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan lagu ini, kita mau pujikan dulu lagu ini. Tuhan Selalu Punya Cara. Takkan ku
awal dari lirik itu tadi menurut saya sih sangat bagus ya. Jadi kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaiban. Sepenggal lirik itu tadi sebenarnya sangat membangun kehidupan kita dalam beriman di dalam Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan itu selalu punya cara di setiap apapun kondisi hidup kita. Mungkin kita sedang dalam kondisi yang sangat terdesak sekali ya. Mungkin bagi pikiran manusia itu nggak mungkin dapat terlampaui, tapi di dalam Tuhan semua itu akan mungkin. Jadi sebenarnya lagu ini diciptakan oleh Albert Tanoni, yang liriknya itu disempurnakan dan dirampungkan oleh Jason Irwanto. Jadi Jason Irwanto, saat ini kita mau cerita tentang kehidupan Jason Irwanto ya, bagaimana dia dapat merampungkan lagu ini. Jadi ceritanya waktu itu Jason Irwanto itu pada dalam kondisi yang sangat terdesak sekali ya. Jadi dia ini kuliah dan ngekos ceritanya. Dan dia itu punya pergumulan. Jadi dia sudah nggak punya lagi uang untuk bayar kos dan untuk bayar biaya SKS gitu ya Mbak Dia, kayak semesteran gitu. Jadi Jason Irwanto ini punya pergumulan yang sangat berat itu. Dia merantau dan dia ngekos, nggak punya biaya lagi untuk bayar kos dan bayar semesteran. Pada waktu itu Jason ini dia berjalan di tengah perkotaan gitu ya, dan dia melihat di satu mall itu ada lomba makan mie instan terbanyak. Di sini kira-kira Mas Wawan kalau bikin mie instan biasanya berapa nih pol-polan aja nih? 2. Paling 2 bungkus ya pol-polan. Mas Jardin coba pol-polan berapa kalau bikin mie instan? 2 juga Mbak Dia? 1. Saya sebenarnya 2 juga pernah sih. Jadi ketika ada perlombaan untuk makan mie instan terbanyak itu, si Jason ini dia dengan iman yang penuh, dengan kekuatan imannya yang begitu kuat, akhirnya dia masuk menuju mall itu dan mendaftar untuk ikut lomba makan mie instan itu. Soalnya hadiahnya lumayan besar. Dan biaya pendaftaran waktu itu Rp5.000. Tapi Rp5.000 pada zaman dulu itu jumlahnya udah luar biasa. Dan saat itu Jason hanya pegang uang Rp7.000. Jadi dia hanya menyisakan uang Rp2.000 untuk kehidupannya kalaupun nanti dia gagal dalam mengikuti lomba itu. Tapi dengan penuh iman dan keyakinannya yang luar biasa, dia mengikuti lomba itu, dia bayar Rp5.000, akhirnya dia ikut lomba itu. Lalu di tengah-tengah perlombaan, dia mulai tengok ke kanan, ke kiri. Teman-temannya, lawan-lawannya itu sudah bisa makan mie instan jauh lebih banyak dari yang dia makan. Dia mulai sedikit khawatir nih, mulai ada pergumulan dalam hidupnya. Gimana nih kalau misalnya aku nggak menang? Tapi di tengah-tengah perlombaan itu, ketika lawan-lawannya sudah makan mie yang jauh lebih banyak dari yang dia makan, nah di tengah perlombaan itu Jason ini membuat tertawa seluruh penonton yang ada itu. Jadi ketika di tengah perlombaan dengan kondisi dia yang sudah sangat kekenyangan, dengan muka yang sudah memerah itu, dia tuh berdoa kepada Tuhan, tapi doanya itu diucapkan. Dan kira-kira doanya itu seperti ini. Tuhan, kuatkan aku, buatlah lebar pencernaanku biar aku bisa memenangkan pertandingan ini. Dan sontak penonton-penonton yang ada di tempat itu tuh pada tertawa. Orang ini pede sekali berdoa seperti ini di depan penonton gitu. Dan ternyata Tuhan itu bekerja di tengah apa yang diucapkan oleh Jason itu tadi. Akhirnya setelah pertandingan selesai, akhirnya Jason berhasil memenangkan pertandingan ini dengan dia berhasil makan 16 bungkus mie instan dan 16 butir telur. Kira-kira 16 butir telur itu kalau kita beli di warung itu setara dengan 1 kilo ya. Hitungannya 1 kilo telur. Dia berhasil makan itu dengan porsi tubuhnya yang sebenarnya nggak begitu besar-besar banget. Malah lawan-lawannya itu jauh lebih besar dari dia. Tapi dia berhasil memenangkan pertandingan itu. Dan akhirnya dia mendapatkan hadiah uang senilai Rp600.000. Pada saat itu Rp600.000 itu sangatlah besar ya. Dia bisa berhasil membayar kos, membayar SKS, dan juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu. Jadi cara Tuhan itu unik banget ya.
dengan ikut lomba dan berhasil memenangkan lomba makan mie aja, dia berhasil melewati pergumulan yang dia alami saat itu. Dan dari sini kita bisa lihat cara Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita anggap gak mungkin itu, tapi bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Dan dari pengalaman ini tadi, Jason berhasil merampungkan lirik lagu Tuhan Selalu Punya Cara ini, karena Jason melihat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya itu ya. Dan kita mau lihat dulu ya di dalam Alkitab. Kita mau buka di Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Benar banget ya, jadi Allah itu emang turut bekerja di dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti kisah Jason ini tadi, dia selalu mengandalkan Tuhan. Kebetulan Jason ini juga mulai berpelayanan sejak waktu SMP gitu. Jadi dia terpanggil sebagai pelayan Tuhan, dan di dalam hari-harinya itu diisi dengan firman Tuhan seperti itu. Sehingga dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang mendesak seperti itu, Jason dapat melaluinya dengan dia meyakini bahwa Tuhan itu punya cara untuk menolong dia. Jadi teman-teman, kita nggak perlu khawatir ya tentang apapun yang menimpa kita. Terlebih di dalam kondisi new normal ini ya, kita nggak perlu khawatir tentang, mungkin yang teman-teman yang sudah bekerja nggak perlu khawatir tentang gajinya mungkin dipotong atau gimana, nggak perlu khawatir. Teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, nggak perlu khawatir juga untuk bagaimana nanti aku sekolah kok sistemnya online gini, mungkin agak susah gitu ya. Jadi tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena Tuhan pasti punya cara, dan Tuhan pasti punya jalan tersendiri ketika Tuhan menghadirkan situasi new normal ini bagi kita. Pasti ada maksud Tuhan tersendiri yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, teman-teman. Kita mau buka satu ayat lagi ya, ayat yang akan lebih menguatkan kita lagi untuk kita nggak perlu khawatir tentang apapun yang kita alami nantinya. Ada di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 26. Mungkin teman-teman yang di rumah boleh ikut membaca juga. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Satu ayat yang semakin menguatkan kita untuk kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena burung-burung yang di udara pun, mereka yang tidak menabur, mereka juga diberi makan oleh Tuhan. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, burung-burung itu tidak disuapi oleh Tuhan. Dalam artian disuapi itu mereka tidak secara instan disuapi oleh Tuhan makanan, tapi burung-burung itu mereka juga perlu untuk mencari makanannya. Jadi kita sebagai umat pilihannya Tuhan, meskipun kita sudah memiliki iman bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi kita, tapi kita juga nggak boleh menginstankan semuanya itu. Kita juga harus berusaha. Jadi ketika kita udah pasti Tuhan udah buka jalan lah, terus kita nggak berbuat apa-apa, sama aja dong. Kita juga harus berbuat. Seperti kisah Jason itu tadi, memang Tuhan buka jalan, tapi Jason harus berusaha untuk memenangkan pertandingan itu tadi. Jadi teman-teman yang di rumah, mulai sekarang kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga yang kita alami hari lepas hari. Nggak perlu khawatir akan hari esok, karena kita yakin Tuhan buka jalan untuk kita. Di tengah segala kekhawatiran kita, kondisi yang sangat mendesak,
Tuhan akan selalu buka jalan. Dan kita harus selalu berdoa dan juga pastinya tetap berusaha. Gitu teman-teman. Bedah lagu kali ini semoga dapat menjadikan firman ya bagi kehidupan kita hari-hari. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup bedah lagu ini, kita mau nyanyikan sekali lagi, Tuhan selalu punya cara. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk teladan yang boleh kami dapatkan pada hari ini Tuhan. Untuk kami menghilangkan segala kekhawatiran kami, untuk kami selalu meyakini dan mempercayai bahwa Engkau Tuhan, Engkau yang selalu punya jalan terbaik untuk kehidupan kita. Di tengah situasi terpuruk yang kami alami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu bekerja Tuhan. Engkau selalu sediakan jalan yang terbaik. Engkau adalah Tuhan yang kreatif Tuhan. Engkau Tuhan yang enggak akan kehilangan akal untuk membantu kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami hari ini dan selebihnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus Engkau yang boleh menopang kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami boleh untuk berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dea. Terima kasih Mbak Kiki untuk firman-Nya. Benar banget ya teman-teman, bedah lagu yang dibawakan oleh Mbak Kiki tadi. Tuhan selalu punya cara. Di masa pandemi seperti ini, Tuhan tuh selalu punya cara bagi kita untuk merawat dan melawat kita gitu. Melalui tetangga ataupun keluarga ataupun teman-teman yang lainnya, Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah kepada kita. Dan untuk itu kita mau mengumpulkan persembahan. Terkumpulnya persembahan diiringi lagu dengan berkat anak cucu. Persembahan kita bawa dalam doa sekalian untuk doa penutup,
Doa saya hantarkan. Maha besar Allah, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sampai hari ini Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan. Persembahan itu tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan saat ini kami mau selesai Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati kami yang saat ini akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti persekutuan online pemuda remaja hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa teman-teman tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan dimanapun teman-teman berada, dan jangan lupa pakai masker. Dan untuk yang terakhir, kita tetap jadi pekerja Kristus yang baik, pekerja Kristus yang mencerminkan Allah. Dan saat ini kita mau akhiri dengan lagu Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah itu yang lebih pasti hidupmu, kebenaran setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai nyatanya. Hanya semata, ku dipakai olehnya. Sungguh sangat istimewa, ku jadi pekerja Kristus yang mulia.